Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang penuh misteri dan pelajaran berharga. Tentang seorang pria yang terjerat dalam perjanjian gaib, mengorbankan segalanya demi kekayaan. Namun akhirnya menyadari bahwa dari Gunung Kawi, tak ada yang benar-benar bisa pergi. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, karena dengan begitu, kalian telah membantu menyebarkan kisah penuh hikmah ini dan menjadikannya sebagai amal jariah. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, Bram duduk termenung di kamar kosnya yang sempit. Tumpukan tagihan menumpuk di meja, sementara ponselnya terus bergetar dengan panggilan dari para penagih utang. Hidupnya terasa di ujung tanduk. Usaha yang dirintisnya bangkrut, dan kini ia terjebak dalam jeratan utang yang kian mencekik. Di tengah keputusasaan, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jika ingin kaya dengan cepat, datanglah ke Gunung Kawi. Malam Jumat Kliwon. Semua masalahmu akan selesai. Bram terdiam membaca pesan itu. Ia pernah mendengar desas-desus tentang pesugihan di Gunung Kawi, tempat yang penuh dengan mitos dan cerita mistis. Namun, dalam kondisi seperti ini, ia tak punya pilihan lain. Keesokan harinya, dengan hanya membawa satu tas kecil, Bram berangkat menuju Gunung Kawi. Sepanjang perjalanan, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya mitos, hanya sekadar ritual biasa yang mungkin tak ada efeknya. Namun, ketika sampai di desa kecil di kaki gunung, suasana berubah. Udara terasa lebih berat. Jalanan desa dipenuhi warung yang menjual dupa, kemenyan, dan sesajen. Orang-orang di sana memandangnya dengan tatapan aneh, seolah tahu tujuan kedatangannya. Seorang pria tua yang duduk di depan warung rokok berbisik pelan. Jangan main-main dengan pesugihan. Nak, kau mungkin bisa mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi bayarannya tidak pernah murah. Bram hanya tersenyum kecil dan melanjutkan langkahnya. Dalam hatinya, ia sudah mantap. Ia harus melakukan ini, demi keluar dari hidupnya yang penuh penderitaan. Ia berjalan semakin jauh ke dalam desa, menuju tempat yang disebutkan dalam pesan misterius itu. Semakin malam, semakin sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Di kejauhan, samar-samar terlihat sebuah bangunan tua yang dikelilingi pohon besar. Cahaya lampu minyak berpendar redup, memberikan kesan mistis yang semakin pekat. Bram menarik napas dalam, menenangkan dirinya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Bram melangkah mendekati bangunan tua itu. Aroma dupa yang menyengat bercampur dengan hawa malam yang dingin membuat tengkuknya meremang. Sesosok pria tua berjubah putih duduk bersila di depan pintu. Matanya menatap tajam seolah sudah menunggu kedatangannya. Kau datang untuk mencari jalan pintas. Suara pria tua itu berat dan berwibawa. Bram terdiam sejenak, namun akhirnya mengangguk pelan. Aku butuh bantuan. Aku ingin kaya, dan aku siap melakukan apa saja. Jawabnya dengan suara bergetar. Pria tua itu, yang belakangan diketahui bernama Kisura, menghela napas panjang. Banyak yang datang ke sini dengan harapan seperti itu, tapi tidak semua yang pulang membawa senyum kemenangan. Bram menelan ludah, tetapi tetap bertahan. Aku sudah siap. Kisura menatapnya lama, lalu bangkit perlahan. Baiklah, aku tidak bisa melarangmu. Tapi ingat, setiap kekayaan yang datang dari pesugihan selalu memiliki harga. Lebih mahal dari yang bisa kau bayangkan. Kisura lalu membawa Bram ke bagian belakang bangunan. Sebuah jalan setapak menembus hutan lebat, hanya diterangi lampu minyak yang remang. Setiap langkah Bram terasa berat, seolah ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Sebelum kau melanjutkan perjalanan, kau harus tahu ini, kata Kisura sambil menatapnya tajam. Ritual pesugihan Gunung Kawi membutuhkan perjanjian. Dan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Kau akan mendapatkan kekayaan yang kau inginkan, tetapi setiap 3 tahun, kau harus memberikan tumbal. Jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi bayarannya. Bram menggigit bibir. Peringatan itu membuatnya ragu, namun bayangan akan kehidupan mewah tanpa kesulitan menghapus ketakutannya. Aku mengerti, katanya mantap. Kisura menghela napas sekali lagi. Kalau begitu, lanjutkan perjalananmu ke pohon keramat di tengah hutan. Di sanalah kau akan bertemu dengan yang bisa memenuhi permintaanmu. Bram menatap jalan setapak yang semakin gelap di depannya. Hatinya mulai berdebar kencang,
Tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah berat, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan, menuju nasib yang belum ia ketahui. Langkah Bram semakin jauh menembus hutan Gunung Kawi yang semakin gelap. Udara dingin menusuk kulit, dan suara gemerisik daun seolah mengikuti setiap gerakannya. Hanya cahaya bulan yang menembus celah pepohonan, memberikan penerangan samar. Di tengah perjalanan, Bram melihat sesosok bayangan di kejauhan. Seorang pria berjubah hitam berdiri diam di bawah pohon beringin besar, tempat yang disebut Kisura sebagai lokasi ritual. Jantungnya berdegup kencang, tetapi kakinya terus melangkah. Begitu Bram mendekat, pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya. Wajahnya tertutup oleh bayangan, tetapi suara parau yang keluar dari mulutnya terdengar jelas. "Kau datang untuk meminta kekayaan?" Bram mengangguk tanpa ragu. "Ya, aku siap melakukan apapun." Pria itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebilah belati kecil dan mangkuk dari kayu. "Duduk di sini. Ritual akan segera dimulai." Bram menurut. Pria itu mulai membakar dupa yang mengeluarkan aroma menyengat, lalu menggambar pola aneh di tanah dengan darah hewan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Angin berhembus lebih kencang, seolah alam ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. "Tutup matamu," perintah pria itu. Bram menuruti. Ia merasakan sesuatu digoreskan di dahinya, lalu suara mantra mulai terdengar. Pelan, lalu semakin cepat. Suara jangkrik dan dedaunan yang bergesekan mendadak lenyap, digantikan dengan bisikan samar yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya berubah. Jantungnya berdegup kencang ketika ia merasakan kehadiran sesuatu yang besar dan mengerikan. "Jangan buka matamu," suara pria berjubah hitam terdengar lebih dalam. "Dia sudah datang." Bram merasakan tubuhnya gemetar. Hawa dingin menjalar di sekujur tubuh, dan suara berat menyeramkan mulai berbicara langsung ke dalam kepalanya. "Kau ingin kekayaan?" Bram mengangguk, meski matanya masih tertutup rapat. "Ya." "Apakah kau siap menerima perjanjianku?" Bram menelan ludah. "Syaratnya apa?" Seketika, hawa dingin berubah menjadi tekanan yang berat. Suara itu tertawa pelan sebelum akhirnya menjawab dengan nada yang membuat bulu kuduk Bram meremang. "Kau harus memberikan nyawa setiap 3 tahun. Jika kau gagal, maka aku akan datang menagih nyawamu sendiri." Bram merasakan napasnya tercekat. Tubuhnya membeku. Ini lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Namun, dalam benaknya, gambaran tentang kekayaan yang tak terbatas mulai menguasai pikirannya. Dengan suara gemetar, ia akhirnya menjawab, Aku setuju." Tawa berat itu kembali terdengar, lalu perlahan menghilang bersamaan dengan hawa dingin yang menyelimuti. Suasana kembali normal, suara hutan kembali terdengar. Bram membuka matanya. Ritual telah selesai. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bram masih duduk diam di tempatnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meski udara di sekitar begitu dingin. Ia baru saja melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pria berjubah hitam itu menatapnya dengan mata yang dalam dan kosong. "Perjanjian telah dibuat. Kau akan segera melihat hasilnya." Bram menggigit bibir, menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanyanya dengan suara serak. Pria itu tersenyum tipis. "Pulanglah, tidurlah. Kekayaan akan datang kepadamu dengan sendirinya." Tanpa menunggu jawaban, pria berjubah hitam itu berbalik, melangkah masuk ke dalam kegelapan, dan lenyap begitu saja. Seolah-olah ia tak pernah ada. Bram berdiri dengan langkah gemetar. Udara malam terasa lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih menekan dibanding sebelumnya. Namun, sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa apa yang baru saja terjadi bukan mimpi. Ini nyata. Dengan kaki berat, Bram meninggalkan hutan, kembali ke desa. Kisura masih duduk di depan bangunan tua tempat mereka pertama kali bertemu. Begitu melihat Bram, pria tua itu hanya menatapnya lama tanpa berkata apa-apa. "Aku sudah melakukannya," kata Bram akhirnya. Suaranya hampir berbisik. Kisura menghela napas panjang. "Aku sudah memperingatkanmu." Bram tidak menjawab. Ia merasa terlalu lelah, terlalu bingung. Tanpa menunggu lebih lama, ia langsung menuju penginapan dan merebahkan tubuhnya di kasur. Dalam hitungan detik, ia pun terlelap. Namun, tidurnya tidak nyenyak. Di dalam mimpi, ia berada di sebuah ruangan gelap. Tidak ada dinding, tidak ada lantai, hanya kegelapan yang pekat.
Dari kejauhan, terdengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang berasal dari banyak mulut. Kemudian, sesosok bayangan besar muncul di hadapannya. Mata merahnya menatap tajam, sementara senyum menyeramkan terukir di wajahnya. Mulai sekarang, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Suara itu bergema dalam kegelapan. Bram tidak bisa berbicara. Mulutnya seakan terkunci. Kekayaan akan datang kepadamu, tapi jangan pernah lupa janjimu. Seketika, suara tawa menggelegar memenuhi ruangan. Tawa yang terdengar seperti ribuan suara sekaligus, menggetarkan seluruh tubuh Bram hingga ia terbangun dengan napas tersengal. Ia mendapati dirinya masih berada di kamar penginapan, tubuhnya basah oleh keringat. Dadanya naik turun, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ponselnya bergetar di meja. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya dan melihat nama yang tertera di layar. Itu adalah seseorang yang telah lama menghilang dari hidupnya. Dengan ragu, ia menjawab panggilan itu. Begitu suara di ujung sana berbicara, matanya membelalak. Apa yang dijanjikan makhluk itu mulai menjadi kenyataan. Bram masih menatap layar ponselnya dengan jantung berdegup kencang. Di ujung telepon, suara seorang pria terdengar jelas, seseorang yang dulu pernah menolaknya mentah-mentah. Bram, aku sudah lama mencarimu. Aku ingin bicara soal proyek besar. Kau masih tertarik dengan bisnis konstruksi, kan? Kata-kata itu membuat kepala Bram berputar. Dulu, ia pernah mendekati pria ini untuk meminta investasi, tetapi ditolak begitu saja. Kini, pria itu justru mencarinya dan menawarkan kerja sama tanpa diminta. Dengan suara serak, Bram menjawab, "Tentu, Pak. Saya siap." Percakapan itu berlangsung cepat, tetapi isinya cukup untuk membuat Bram terkejut. Ia ditawari kontrak proyek bernilai miliaran rupiah, tanpa perlu modal sepeser pun. Investor sudah siap membiayai semuanya. Bram menatap tangannya sendiri. Begitu cepatnya semua berubah. Keesokan harinya, ia kembali ke kota dengan perasaan bercampur aduk. Ia tidak tahu apakah ini hanya kebetulan atau benar-benar ulah dari makhluk yang ia temui semalam. Namun, semuanya berjalan terlalu sempurna. Dalam hitungan minggu, Bram memiliki kantor besar, karyawan, dan bisnis yang berkembang pesat. Proyek pertama sukses besar, dan uang mulai mengalir deras ke rekeningnya. Ia mulai hidup mewah, membeli mobil sport, rumah megah, dan menikmati segala yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, di tengah kemewahan itu, ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Setiap malam, ia dihantui mimpi yang sama. Suara tawa bergema di kegelapan, mengingatkannya akan perjanjian yang telah ia buat. Dan pada suatu malam, saat ia sedang menikmati pesta di rumah barunya, sebuah suara berbisik di telinganya. Waktunya sudah dekat. Bram menoleh panik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, dadanya terasa sesak. Ia tahu, waktu yang dimaksud suara itu adalah jatuh tempo dari perjanjiannya. Ia harus memberikan tumbal. Jika tidak, nyawanya yang akan diambil. Hari-hari Bram yang penuh kemewahan berubah menjadi malam-malam yang penuh ketakutan. Ia tak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali menutup mata, ia selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang, membisikkan satu hal yang sama. Waktumu semakin dekat. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa semua ini hanyalah ketakutan yang berlebihan. Namun, sesuatu yang lebih nyata mulai terjadi. Pada suatu malam, saat ia sedang berkendara sendirian, sesuatu yang tak terlihat tiba-tiba menabrak kaca depan mobilnya. Seketika, mobilnya bergetar hebat seolah menabrak sesuatu yang besar. Dengan napas tersengal, Bram menepi dan keluar untuk memeriksa. Jalanan sepi. Tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Tidak ada tubuh. Tidak ada darah. Namun, ketika ia kembali ke dalam mobil, sesuatu membuat bulu kuduknya meremang. Di kursi belakang, sesosok bayangan hitam duduk diam, menatapnya dari kaca spion. Bram membelalak dan menoleh dengan panik, tetapi kursi belakang kosong. Namun, suara berat yang menggetarkan udara berbisik di telinganya. Sudah saatnya kau membayar. Bram menjerit dan menekan pedal gas sekuat tenaga. Mobilnya melaju kencang di jalanan gelap, tetapi suara itu terus berbisik di kepalanya. Seketika, ia menyadari sesuatu. Ia harus mencari tumbal sebelum terlambat. Namun, siapa? Bram mulai memikirkan orang-orang di sekitarnya. Karyawan? Rekan bisnis?
Atau seseorang yang lebih mudah untuk dikorbankan? Hatinya berdebar kencang. Dulu, ia hanya melihat perjanjian ini sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Namun, kini ia sadar bahwa semua yang ia miliki bukanlah hadiah, melainkan perangkap. Dan jika ia tidak segera mengambil keputusan, maka nyawanya sendiri yang akan menjadi harga yang harus dibayar. Bram tidak bisa berpikir jernih. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, makhluk itu akan datang menjemputnya. Selama beberapa hari, ia mulai melihat sekelilingnya dengan pandangan berbeda. Setiap orang yang ia temui kini bukan lagi sekadar rekan atau teman, melainkan calon pengganti nyawanya. Ia mencoba mencari seseorang yang tidak memiliki keluarga. Seseorang yang menghilang pun tak akan dicari siapa-siapa. Namun, setiap kali ia ingin melangkah lebih jauh, sesuatu di dalam dirinya menolak. Sampai akhirnya, sebuah kesempatan muncul. Suatu malam, seorang mantan karyawan yang dulu pernah ia pecat datang ke rumahnya. Pria itu, bernama Roni, tampak lusuh dan putus asa. "Pak Bram, saya mohon, saya butuh pekerjaan lagi. Saya tidak punya uang untuk makan," ujar Roni dengan suara gemetar. Bram menatapnya dalam-dalam. Inilah yang ia cari. Seseorang yang lemah, yang putus asa, yang tidak memiliki siapa-siapa. Kesempatan sempurna. Namun, saat ia hendak mengucapkan kata-kata yang akan menjebak Roni dalam rencana kejinya, sesuatu terjadi. Cermin besar di ruangannya tiba-tiba bergetar sendiri. Cahaya redup di ruangan itu berkedip-kedip. Dan sebelum Bram sempat bereaksi, bayangan mengerikan muncul di pantulan cermin. Makhluk itu, mata merahnya menatap tajam, dan mulutnya menyeringai lebar. Suara beratnya bergema dalam ruangan. "Jangan coba-coba menipu takdir, Bram." Bram tercekat. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, di dalam cermin, makhluk itu masih ada, masih menatapnya dengan senyum mengerikan. Roni melihat wajah Bram yang tiba-tiba pucat pasi. "Pak, Anda baik-baik saja?" Bram menggeleng cepat, berusaha menguasai dirinya. Iya, aku baik-baik saja." Tapi ia tahu, ia tidak punya banyak waktu lagi. Malam itu, Bram memutuskan sesuatu. Jika ia tidak bisa mencari tumbal, maka ia harus mencari jalan lain untuk lolos dari perjanjian ini. Bram duduk di ruang kerjanya, menatap pantulan dirinya di cermin dengan tatapan kosong. Nafasnya berat, pikirannya kacau. Selama ini, ia hanya memikirkan kekayaan tanpa mempertimbangkan harga yang harus dibayar. Kini, ia dihadapkan pada pilihan yang tak bisa dihindari. Mencari tumbal, atau melawan sesuatu yang tak terlihat. Tapi, apakah perjanjian dengan makhluk gaib bisa dibatalkan? Ia teringat satu nama. Ki Sura. Pria tua itu sudah memperingatkannya sejak awal. Jika ada seseorang yang mungkin tahu cara keluar dari mimpi buruk ini, itu pasti dia. Tanpa membuang waktu, Bram meninggalkan rumahnya dan berkendara menuju Gunung Kawi. Malam terasa semakin mencekam saat mobilnya memasuki jalur hutan. Udara dingin menusuk tulang, dan suara binatang malam terdengar sayup-sayup. Namun, semakin dalam ia masuk ke jalan berbatu itu, semakin aneh suasananya. Bayangan-bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan. Cahaya lampu mobilnya berkedip-kedip seperti ada gangguan. Kemudian, sesuatu muncul di tengah jalan. Sosok tinggi berjubah hitam berdiri diam, menghalangi jalannya. Bram menginjak rem mendadak. Mobilnya berhenti dengan hentakan keras. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat makhluk itu mendekat. Dari balik jubahnya yang gelap, terdengar suara berat yang begitu familiar. "Kau pikir bisa lari?" Bram mencengkeram setir dengan tangan gemetar. Ia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa kaku. Makhluk itu semakin mendekat, dan Bram bisa melihat wajahnya lebih jelas. Senyuman lebar penuh gigi tajam, mata merah yang berkilat, dan tubuh yang seolah tidak nyata, berubah-ubah bentuk seperti kabut. Bram mencoba membaca doa, berharap ada kekuatan yang bisa melindunginya. Namun, tawa makhluk itu malah menggema di udara. "Doa tak akan menyelamatkanmu, Bram. Kau sudah memilih jalan ini sendiri." Tiba-tiba, suara lain terdengar dari balik pepohonan. "Berlindunglah padaku, nak." Ki Sura. Pria tua itu berdiri di sisi jalan dengan tatapan tajam. Ia membawa sebuah tongkat kayu yang tampak sederhana. Namun anehnya, kehadirannya membuat makhluk itu mundur beberapa langkah.
Bram merasakan harapan kecil menyelusup ke dalam dadanya. Tapi ini belum berakhir. Dan ia tahu, malam ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Bram lompat keluar dari mobilnya dan berlari ke arah Kisura. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Makhluk itu berdiri diam, menatap Kisura dengan mata menyala merah. "Pergilah, kau tak bisa menyelamatkannya." Suara beratnya menggema di udara. Kisura menancapkan tongkatnya ke tanah. Bibirnya bergerak cepat, merapal doa-doa yang tak Bram mengerti. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan udara di sekitar mereka menjadi lebih berat. Bram mundur selangkah, sementara makhluk itu mulai bergerak, tubuhnya bergetar marah. "Kau tidak akan bisa lari, Bram," makhluk itu menyeringai. "Jika kau tidak memberi tumbal, maka kaulah yang akan kuambil." Bram menatap Kisura dengan penuh harap. "Apa yang harus aku lakukan, Ki? Aku tidak mau mati." Kisura mengangkat tangannya. "Diam dan ikuti perintahku." Lelaki tua itu kemudian mengeluarkan kantong kecil dari jubahnya. Ia membuka ikatannya, dan seketika bau menyengat menyebar di udara. Makhluk itu meraung keras, melangkah mundur dengan tatapan penuh kebencian. "Tidak!" Kisura menyebarkan bubuk dari kantong kecil itu ke tanah. Cahaya aneh berpendar, membentuk lingkaran yang mengurung makhluk itu di dalamnya. "Ini adalah perangkap gaib," ujar Kisura tanpa mengalihkan pandangan. "Selama kau tidak melanggar batasnya, ia tak bisa menyentuhmu." Bram melihat makhluk itu menggeram dan mencoba menerjang, tetapi seketika tubuhnya terbakar saat mendekati garis cahaya itu. Jeritan tajam memenuhi udara, dan tubuh makhluk itu mulai bergetar hebat. Namun, tiba-tiba semuanya berubah. Cahaya itu meredup, dan Kisura tanpa kesulitan mempertahankan mantra. "Bram, aku butuh sesuatu darimu," teriaknya. "Apa?" "Pengorbanan. Jika kau ingin selamat, kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga." Bram terdiam. Lalu, tanpa pikir panjang, ia merogoh saku dan mengeluarkan dompetnya. Di dalamnya, ada cincin warisan ayahnya, satu-satunya benda yang tersisa dari keluarganya. Dengan tangan gemetar, ia melempar cincin itu ke dalam lingkaran. Sejenak, dunia terasa sunyi. Lalu, makhluk itu meraung kesakitan. Tubuhnya melayang ke udara sebelum akhirnya menghilang dalam ledakan kabut hitam. Bram terjatuh ke tanah, dadanya naik turun. Kisura menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau telah lepas dari cengkeramannya. Tapi ingat, Bram, harga dari keserakahan selalu ada." Bram menatap cincin yang kini telah hangus. Ia sadar, meskipun selamat, ada sesuatu dalam dirinya yang telah hilang selamanya. Dan malam itu, ia bersumpah, ia tidak akan pernah kembali ke Gunung Kawi lagi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan selalu membawa petaka. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surah An-Nisa 32. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang diceritakan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.